Tintin ini uh, karya-karyanya itu banyak menyinggung isu internasionalisme, juga tentang mobility and identity, walaupun di spectrum her spectrum of work itu luas banget, tetapi bisa dibilang juga salah satu yang cukup frontlining ya, apalagi dari awal 2000 dengan pemakaian medium media baru, dan karya-karyanya Tintin juga udah dikoleksi di beberapa museum internasional, dan Tintin juga di Indonesia di tahun 2017 di Venice Biennale di Indonesia Pavilion. Bagaimana keadaan kayak begini berdampak, atau sebaliknya bagaimana seniman atau dunia seni bisa terus berjalan, atau ya katakanlah ya how artists keep on ya tetap ini ya, tetap thriving dan tetap berkarya. Dalam hal ini juga kemudian ada isu tentang bahwa semua kemudian mau sekarang gitu kan, event atau peristiwa dan pengkaryaan seni kemudian dianjurkan untuk semuanya jadi online gitu kan, like you can see that di mana-mana. Itu juga masih banyak argumen gitu. Masih banyak perdebatan lah. Mungkin kemudian ya makanya kita bisa mungkin ya Tintin bisa share. So what are you busy now, dan ya, apa ya, maksudnya apakah situasi kayak gini ada something in your mind, atau sesuatu yang mau kamu respon, atau how this works? Sibuk berpikir. Karena apa namanya? Kenapa? Atau sharing aja what's your thought about this, dan mungkin how this will, apakah ini kemudian juga akan berdampak ke pekaryaanmu, atau what's your plan? Iya. Sekarang ini aku lagi banyak nulis tentang apa? Jadi mungkin dari sekitar berapa tahun yang lalu ya? Sekitar 2 tahun yang lalu ya, aku mulai banyak berpikir tentang apa yang aku sebut things in common gitu. Jadi awalnya itu dari praktek seni sih. Jadi kan banyak di karya-karyaku itu. Jadi aku bikin sebuah space gitu di mana orang-orang bisa datang terus membicarakan sesuatu yang yang berhubungan dengan perbatasan misalnya. Misalnya karya Make Your Own Passport tahun 2014 itu apa namanya itu seperti workshop gitu ya. Terus ada template paspor kosong yang kemudian orang harus ngambil undian untuk memutuskan dia citizenship-nya apa gitu, atau bahwa dia stateless gitu, nggak punya kewarganegaraan. Jadi itu salah satu contoh di mana yang aku perhatikan dari jadi mikirnya ini baru 2 tahun yang lalu gitu ya, maksudnya mulai intensif mikir tentang ini, tapi kemudian lihat ke belakang bahwa dari tahun 2009-an lah gitu. Jadi waktu aku mulai bikin Terra Incognita yang peta di, kayaknya Wawah waktu itu pernah lihat juga peta di dinding yang orang bisa klaim. Jadi waktu itu kan frame-nya adalah mengambil iconic object dari perbatasan gitu, paspor, peta dan dinding gitu. Jadi dan aku fokus kerja dengan 3 objek ini gitu, dan lihat bagaimana dia bisa menstimulasi pembicaraan tentang perbatasan gitu. Nah, kemudian tahun 2014, jadi persis setelah Make Your Own Passport itu, aku mulai ke ruang publik. Aku mulai kerja di ruang publik, dan saat itu aku merasa oke, coba selama ini aku sudah bikin space di mana orang datang lalu kita membicarakan soal perbatasan dengan
objek dari perbatasan gitu kan, paspor, dinding, dan peta gitu kan. Bagaimana kalau misalnya aku keluar lalu cari objek yang memang sudah ada di situ gitu, dan itu yang dijadikan penarik atraktornya gitu. Jadi waktu itu aku tahun 2014 aku residensi di Mexico City dan bikin 3 karya kecil-kecil gitu, eksperimen semua gitu, jadi seperti latihan, di mana aku memutuskan satu situs misalnya, kemudian memutuskan bendanya gitu ya, dan melihat gimana benda ini bisa bereaksi sama orang-orang gitu, dan bagaimana dia bisa menarik orang gitu. Nah, yang mengganggu pikiranku adalah bagaimana kalau misalnya semua ini jadi online gitu loh. Sebelumnya aku merasa bahwa benda ini harus fisik. Bagaimanapun juga kita masih ada badan kan. Ya. Waktu internet mulai itu ada yang namanya Net 95, seperti agama baru gitu. Bukan agama sih, tapi kayak kepercayaan baru bahwa itu sekitar tahun 95 gitu, bahwa internet ini akan membebaskan kita dari segala macam lah pokoknya gitu. Jadi ini adalah kayak Wild West yang sangat menjanjikan gitu, di mana kita nggak usah terkungkung apapun yang badani lagi gitu. Bagaimana sekarang ini kita semua interaksi kemudian menjadi cenderung online, dan apa sebenarnya kita kehilangan, apa yang hilang dari interaksi online ini gitu. Kalau menurutku ada sesuatu yang hilang. Jadi dari sejak awal aku membuat karya-karya digital itu selalu ada kesadaran bahwa oke, ini digital gitu yang beda gitu ya. Atau kadang-kadang aku campur, jadi selalu misalnya Nunun Otompa Fleur yang selalu ada benda fisik, tapi kemudian di relay, diproses secara digital sehingga kita bisa lihat timeline-nya dari awal sampai akhir gitu, sampai poin di mana kita interaksi dengan benda-benda ini dan lihat sejarahnya juga gitu. Jadi selalu ada kayak misalnya yang Not Alone di Pavilion Indonesia juga selalu ada interaksi fisiknya, tapi kemudian secara online ada interaksi itu juga gitu kan. Bagaimana kalau interaksi ini kemudian nggak bisa fisik gitu loh, nggak ada jadi interaksi kita secara sosial gitu, meskipun semua infrastrukturnya fisik gitu, apa yang hilang dari situ? Itu menarik sih sebenarnya. Itu yang lagi sedang pengen dikasih tahu. Menurut makanya sebenarnya kan gini ya. Jadi tapi apakah memang makanya sebenarnya ini kan kita ngajak ngobrol Tintin juga karena akhirnya ya ini Jakarta Biennale kerjasama dengan Makassar Biennale sama Biennale Jogja bikin program kayak inilah call for proposal untuk seniman mengolah. Ini kan karena akhirnya keadaannya seperti ini, nah ini justru di situ juga gitu bukan sekedar kemudian memindahkan karya yang seharusnya memang fisik serta merta jadi online gitu atau jadi digital gitu kan, tetapi si online ini si medium digital dan kemudian ya dia memang khusus untuk ya katakanlah ruang virtual ini itu kayak gimana sih gitu maksudnya purely in the virtual space katakanlah begitu. Nah, itu juga gitu. Makanya pendapatnya Tintin tuh kayak gimana? Apakah itu ya ruang virtual ini kemudian memang ya jadi pilihan atau sebuah mau nggak mau menjadi sebuah
apa ya, ya sebuah ruang yang yang kemudian dia punya karakteristik atau katakanlah nyawanya sendiri gitu ya. Ya, menarik ya, karena memang betul Wawa. Jadi kita nggak bisa sekedar memindahkan apa yang seharusnya fisik jadi online gitu kan. Dan karena karakter ruang ini beda gitu. Kehidupan kita itu jadi tergantung sekali pada kebijakan pemerintah lokal gitu. Jadi distance-nya itu bukan hanya jarak jadinya gitu, tapi juga perbatasan-perbatasan itu gitu. Jadi itu terakumulasi dalam semua polisi-polisi gitu ya. Polisi dan anjuran dan apa namanya? Polisi, anjuran dan cara hidup sih gitu. Yang kemudian menambah jarak itu gitu loh. Gimana jadi dunia maya itu selain sebagai ruang, bagaimana ketika dia menjadi medium gitu ya, terutama medium pengkaryaan yang tadi mungkin ada beberapa opsi atau potensi sama kayak contohnya apps namanya Twine gitu yang bisa dimanfaatkan juga, dan bahkan beberapa seniman juga udah memanfaatkan juga bahwa sebenarnya pemanfaatan internet sebagai medium seni rupa udah dari 90-an kan, ada yang namanya net art atau apa, tapi kan makanya justru sebenarnya di sini mungkin kita menghadapi kayak ya the real thing gitu ya, maksudnya dalam artian ya memang ketika kalau dulu net art itu mungkin masih sebagai sebuah medium eksperimentasi, nah ini ya dia mungkin sekarang ya kita dihadapkan ke, atau perupa juga dihadapkan ke situasi di mana ya memang dia udah bukan sekedar eksperimen lagi, dia memang menawarkan sebuah possibility atau ya dia medium sendiri. Memang sepertinya sekarang ini kalau misalnya kita lihat balik seperti yang tadi aku cerita juga, ada Net95 di mana orang merasa wah internet ini adalah the final frontier di mana kita bisa bebas jadi apapun gitu, dan ternyata tidak gitu kan. Jadi Net95 itu sebenarnya lebih apa namanya, nada-nadanya itu sangat apa ya namanya, harapan yang sangat tinggi gitu terhadap internet gitu. Kalau sekarang utopia benar. Kalau sekarang Net 2020 gitu, di mana kita harus bagaimanapun juga kita harus deal dengan ini gitu. Jadi nadanya itu sangat beda gitu ya. Nadanya beda, dan rasanya kita juga sebagai seniman kita nggak mungkin menganggap bahwa pandemi ini tidak ada gitu kan. Karena ya seni juga sosial, dan ya seni memang banyak tapi seni juga sosial gitu. Kalau space-nya beda, lalu terus kalau kita kerja dengan space yang beda ini sebagai medium, itu apa yang harus diperhatikan gitu. Maksudnya dalam artian intinya ya sekarang pada akhirnya ya tetap aja ya, jadi mau itu dunia maya atau fisik, ya fisik kan sebenarnya fisik ini kan mungkin kita sudah tahu protokoler atau the boundaries of it, sedangkan di dunia maya pasti juga akan ada tetap kerangka valuasi dan standar yang kemudian tercipta dengan penciptaan di ruang. Itu bisa beda, tapi prinsip-prinsipnya, maksudnya secara konsep, apa yang kita mau dari membuat sesuatu dan memamerkannya itu, ya itu harus tetap kita tetap harus punya pengertian itu gitu. Aku merasa senang sekali sebenarnya Jakarta Biennale mengambil tantangan ini gitu ya, dan menstimulasi seniman-seniman muda untuk
mencoba berkarya dengan medium yang baru ini gitu. Karena mungkin ini juga salah satu yang kita bisa lihat balik gitu ya, 100 tahun lagi gitu, waktu pandemik, apa yang terjadi, kemudian karya-karya apa yang bermunculan gitu, yang kemudian kemungkinan juga merefleksikan situasi sosialnya atau teknologinya, atau itu akan menarik sekali gitu kalau menurutku gitu. Jadi mudah-mudahan dapat banyak itu dia penting banget Tintin say very nicely buat teman-teman yang itu ya promoin masih sampai tanggal 19 Juni deadline-nya program karya normal baru, kita masih accept proposal ke karya normal baru @gmail.com. Tintin seru banget memuasin kangen aku sama teman-teman yang as usual selalu mencerahkan ngobrol sama Tintin, dan moga-moga kita bisa ketemu ya Tin. Iya, moga-moga bisa ketemu. Aduh. Salam buat semuanya di Brisbane, buat Eric juga. Thank you so much for your time. Iya, terima kasih Mawang. Terima kasih sudah diajak ngobrol dan senang sekali. Dan terima kasih teman-teman semua udah menyimak dan semoga membantu. Makasih Tintin ya. Ya, jadi dadah. Bye. Hari-hari ini kita memang sangat berubah banget secara fisik ataupun sosial kayak gitu kan. Virus memporak-porandakan semua yang ada kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan kayak gitu kan, sebagai tanggung jawab sosial sebagai seorang seniman kayak gitu kan. Ataukah kita hanya menari-nari di atas bencana ini kayak gitu kan, ataukah kita meratapinya seperti seorang yang sedang patah hati gitu kan, atau kita justru kritis melihat hari-hari ini sebagai sebuah keniscayaan untuk bagaimana kita sebagai seniman melahirkan karya-karya yang lebih besar lagi dan memberi informasi yang bagus kayak gitu kan. Tapi ini adalah tegangan-tegangan yang suka dialami oleh seniman kan. Saya juga mengalami itu kayak gitu kan. Hari-hari ini memang mengubah semua hal yang ada di dalam keseharian saya sebagai seniman. Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang mundur, atau semua hal yang seharusnya terjadi dan mengikuti ritme menjadi sangat berantakan kayak gitu kan. Tapi yang aku melihat bahwa hari ini memang dituntut seniman-seniman muda gitu kan, yang terus membicarakan atau mengeksplorasi hal-hal yang kecil atau bahkan tidak nampak dan tidak terlihat. Hari-hari ini kita terikat kontrak dengan budaya layar dan lain sebagainya sebagai suatu bahasa yang baru kayak gitu. Karena ini menurutku penting. Saya nggak tahu karya rekombinan atau karya yang kita tawarkan di Jakarta Biennale ini adalah karya yang mungkin penting atau tidak untuk kita bicarakan dalam konteks hari ini. Tapi saya berharap bahwa apa-apa yang kita lakukan itu memberi pengaruh yang positif sih ke masyarakat kayak gitu. Ya kalau dari aku sama sebenarnya Messi juga mewakili karya kami ya. Saya masih terus berkarya, tapi sebenarnya kalau masalah yang masalah waktu pandemi yang awal-awal kan memang waktunya kebanyakan ya longgarnya udah. Nah sebenarnya kalau sekarang sih sudah mulai banyak aktivitas. Tapi kalau aku sih tetap masih tertarik sih, maksudnya melanjutkan karya-karya apa ya, sebenarnya masih tetap pendekatannya masih fotografi atau apa, tapi mungkin merespon hal-hal yang terjadi di ranah virtual. Jadi aku coba mengadaptasi apa yang aku temukan di terutama sosial media ya, dan itu menjadi salah satu inspirasi dan ideku berkarya. Tapi masih tetap
pendekatnya fotografi, ya mungkin bisa dengan masukanmu berkolaborasi dengan siapa gitu yang membuat karyanya biar lebih sesuai dengan konteksnya. Seperti itu. Nah, kalau karya kami masih ada di link IGTV-ku di IGTV di Om Dayu. Dan itu juga sebenarnya diupload sama Jogja Bienal di YouTube-nya. Jadi gini, sebenarnya kenapa disebut dark web? Karena yang selama ini kita pakai Instagram pun itu adalah deep web. Kalau surface, jadi ada surface web, ada deep web, ada dark web. Kalau di surface web, apapun kita bisa Google. Kalau di deep web, kita tuh nggak bisa nge-Google, tapi kita bisa mengaksesnya. Jadi kadang suka ada miskonsepsi antara dark web dan deep web. Kalau deep web misalnya data kita di rumah sakit, kampus, atau dataku pernah belanja apa aja di Apresia.com. Itu deep web. Karena yang bisa mengakses data itu hanya yang memiliki platformnya. Dan pemilik platformnya. Tapi kadang-kadang kan bisa dibikin publik, bisa dibikin private, itu tergantung dari kesepakatan user sama yang punya platformnya gitu. Kalau misalnya di dark web itu sama sekali nggak bisa di Google, jadi nggak ada indeksnya. Kalau di deep web masih ada indeksnya. Jadi untuk mendapatkan situs-situs dark web biasanya metodenya adalah dari forum-forum atau dari orang per orang gitu. Seperti apa ya, rantai. Normal balu dalam konteks apa ya, pembatasan sosial gitu, terus yang mempengaruhi akhirnya orang tidak bisa datang ke bertemu secara fisik gitu. Apa yang aku tawarkan masuk ya, untuk sebenarnya caranya membagi pengalaman peristiwa dalam performance di dalam karya si Agen Wisata Ingatan itu kali. Kalau SOC mungkin ya, kalau secara medium sebenarnya udah banyak yang lakuin, maksudnya bikin marketplace. Tapi kalau sebenarnya buat kita tuh jadi baru karena kita tapi nggak tahu ini konteksnya bisa masuk ke normal baru atau enggak. Tapi maksudku dari kita sih sebenarnya pengen membawa audiens untuk naik level berikutnya, di mana sebenarnya kalian bisa mendapatkan itu secara gratis. Kalian bisa mengapresiasinya, kesenimannya atau kuratornya. Oh keren nih pamerannya, oh karyamu bagus mas, karyamu bagus mbak, dan selesai. Tapi di sini kan kita pengen membawa bahwa kalian tuh mampu loh mengapresiasi bentuk lain yang secara langsung. Nah, buat kita tuh itu hal yang baru juga buat kita. Dan sebenarnya kalau kita lihat di seluruh pasar historis gitu, hal itu juga sebenarnya belum ada juga. Makanya yang kita tulis di webnya Apresia sekarang itu kita tujuannya tuh membentuk seniman 2.0 sama audience 2.0. Audience 2.0 itu di mana audiens yang bersedia membayar untuk pengalaman estetis yang selama ini mungkin didapat secara gratis. Dan itu sistemnya menjadi peer-to-peer untuk berkoneksi langsung
sistem collection-nya dengan seniman. Juga kita sebut sebagai seniman 2.0 juga karena seniman gitu yang bersedia untuk diapresiasi dengan cara ini. Karena kita lihat juga mungkin ini cara pengkoleksian yang baru ya. Jadi kemungkinan banyak seniman yang mungkin merasa kurang pas atau mungkin aku seniman nih, karyaku juga aku nggak mau lah karyaku cuma diapresiasi dengan cara kayak gini. Nah ini menurutku jadi kita berusaha membentuk normal yang baru sih kalau mengkoleksi karya seni itu nggak harus fisik tapi bisa dengan cara yang apresiat tawarkan. Nah, pengalaman langsung itu lebih memungkinkan, lebih luas dibandingkan di ruang digital yang sebenarnya banyak juga keterbatasan. Kita nggak bisa, kita kan sebenarnya juga selama ini ngobrolnya sama gadget gitu, sama laptop, sama handphone, tapi dibantu sama gambar-gambar di layar aja gitu kan. Tapi menurutku akhirnya bukan soal gimana kita akhirnya tetap kembali ke fisik gitu, tapi gimana caranya kita bisa membayangkan ini sih, kemungkinan si ruang digital ini buat dijadiin hal-hal yang performatif. Ya itu sih, menurutku sama mungkin dalam konteks langsung secara emosional akan berbeda di tempat-tempatnya, tapi aku rasa mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Tapi aku rasa asik juga sih, aku sudah bisa menikmati secara, semenjak COVID itu aku sudah bisa menikmati bagaimana di depan kamera dan bagaimana ngomong di depan kamera dan bagaimana menyampaikan satu hal ke hal yang lain gitu. Bagaimana menciptakan alternatif. Ibaratnya karya ini kan awalnya itu di pandemi ini sangat tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak orang gitu awalnya. Dan awal tanam itu udah pakai mesin gitu. Biar kan biasanya kalau tanam itu pakai orang itu kan mengumpulkan banyak orang tuh. Di pandemi itu, awal pandemi itu aku udah tanam pakai mesin dan cukup dikerjakan 2 orang, 1 jam tanam padi selesai gitu. Udah. Dan ini besok kalau jaga sawah ketemu petani lain bakalan ngobrol nih, bikin apa ini gitu. Nah, akhirnya muncul Denghoria ini. Tadi kan kita udah ngomongin praktik arsip sangat cair, bisa dijadiin apa aja, bisa jadi materi karya, bisa jadi dokumenter, bisa jadi apapun. Terus arsip tanpa metadata adalah hanya objek gitu ya, emang bener sih. Tapi metadata bisa jadi kayak digital arkeologi sih, menarik. Kayak maksudnya metadata tuh bisa sangat luas ya, dalam artian kalau IFA kan website-nya terpadu banget tuh, apa yang bersinggungan sama dia akan dirujuk terus gitu. Sedangkan ada yang tidak berhubungan. Hal yang paling penting lainnya dari arsip yang bisa dilakukan bukan sebagai konsumen arsip atau pengarsip adalah aktivasi arsip sebenarnya. Itu posisi yang sangat paling mungkin dipegang oleh seniman. Dan aktivasi arsip itu bentuknya macam-macam ya. Bisa kayak yang kita lakukan dengan melakukan apropriasi. Ada juga melakukan pembacaan, kayak yang paling rajin, paling sering itu forum lenteng. Oh iya, gue sempat nonton ini Golden Memories. Oh itu menarik tuh, Golden Memories arsip domestik sebenarnya. Foto keluarga di Cirebon. Dan menurut saya mungkin memang belajar sejarah dari hal lain tuh lebih menarik daripada tahu-tahu aja dari pendidikan formal gitu. Jadi ya terus keterusan aja sampai sekarang. Karena
cukup menjawab banyak pertanyaan sih. Apa yang kita alami sekarang itu banyak bisa diketahui asal-usulnya dari mengetahui sejarah. Kalau lu gimana sih? Kalau saya awalnya sih, kalau nggak salah kita spesifik ke arsip yang visual ya, dalam artian foto, video, teks itu pendukung bagaimana menghubungkan itu. Itu awal mulanya ketika internet distribusi videonya. Jadi mungkin era-era awalnya YouTube atau dulu Reddit masih mudah diakses di Indonesia, dan Kaskus itu untuk distribusi materi-materi yang obscure itu masih umum gitu dalam artian. Itu mulai awal-awalnya suka. Waktu itu justru arsip yang tertarik itu justru bukan arsip sejarah, tapi arsip populer. Arsip populer kayak dulu, dan kalau merujuk ucapannya Mbak Wah, berarti bukan arsip ya, tapi sekedar objek aja. Jadi kayak orang punya rekaman TVRI. Pak, kedekatan lu sama arsip nih kayak ada satu kedekatan personal nggak yang sampai? Nggak selalu sih. Dan itu pun berkembang ya, dalam artian ketika awalnya ketertarikan visual, lama-lama menjadi kayak, oh dengan praktek seni rupa kita bisa menciptakan pembacaan baru nih. Kayak yang tadi dilakukan sama arsip televisi Australia dan film tentang penembakan jurnalis gitu. Ketika bioskop nggak dapat akses untuk memutar film ini, berita ini tidak boleh tayang di Indonesia, ketika ini hadir sebagai instalasi, tidak ada masalah, tidak ada halangan seperti itu. Nah, otomatis menggunakan pendekatan seni rupa untuk menawarkan narasi baru. Dari pertanyaan saya tadi, jadi Gimnastik Emporium itu di Jakarta Biennale mempresentasikan karyanya di platform TikTok. Ya. Jadi silakan kenapa memilih TikTok gitu. Jadi kan dia si Gimnastik Emporium itu kan masuknya untuk melihat koreografi sejarah gitu, bagaimana sejarah mengkoreografi, juga mengkoreografi tubuh melalui senam dan segala macam. Itu kan bahasanya sangat berat gitu ya, jarah gitu dan segala macam. Terus kemudian memilih TikTok, platform yang platform yang digemari banyak anak muda, lucu, imut dan segala macam gitu dan seterusnya gitu. Silakan. Ya, aku perkenalkan juga. Jadi di tim Gimnastik Emporium kita punya Nia Kurnia Yaumi. Jadi dia yang arahkan. Videonya arahkan. Jadi Nia itu yang mengolah arsip-arsip jadi bentuk-bentuk visual di TikTok gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya dari TikTok, dari prosesnya sendiri di awal kan ini dibayangkan untuk menjadi satu performance di ini ya. Performance langsung gitu, pertunjukan langsung. Terus ketika pandemi ini terjadi, kita lihat nih fenomena-fenomena yang terjadi selama pandemi, di awal-awal pandemi. Salah satunya ya fenomena TikTok. Joget TikTok kan awal-awal pandemi cukup ramai ya. Sebenarnya itu juga memantik kita untuk mencoba medium TikTok. Toh dari koreografinya kan gerakan-gerakan ini, gerakan-gerakan senam lekat gitu dan dekat gitu. Kayak ada instruksi, kalau senam kan identik ya ada instruksi, terus ada yang mengikuti. Nah, pola-pola itu tuh di TikTok juga terjadi gitu. Ada instruksi siapa kreator, ada musik di sana, terus orang akan mengulang. Biasa kita kenal dengan challenge gitu di TikTok. Waktu itu sih sebenarnya ide untuk menghadirkan pertunjukan ini secara online di TikTok, medium TikTok, karena itu gitu. Dia semacam punya algoritma yang berbeda juga dengan Instagram gitu. Jadi ketika kita saat ini gitu, ketika seni-seni ini pindah ke digital, dan kita meminjam medium yang platform yang ada di digital, kita sebenarnya perlu tahu kan algoritma dari medium itu gitu. Nah, tadi masih di arsip digitalisasi itu saya masih ingat. Ya. Jadi seperti yang saya lakukan, saya mengarsipkan pengetahuan nenek saya. Tapi ketika saya melakukan pengarsipan, artinya pada yang sama saya melakukan tidak pengarsipkan pada yang lain gitu. Kayak ketika kita mencatat satu hal,
maka ada satu hal yang dilupakan oleh saya kayak gitu. Iya pasti, Nah, iya itulah. Seleksi ya, kamu juga melakukan itu kan. nah makanya saya menyadari kayak kekuasaan di dalam diri saya gitu. Ketika saya mengarsipkan dua nenek saya, karena tetangga saya juga ada orang yang jual jamu gitu. Ada banyak di tetangga saya ada jual jamu, tapi nggak saya catat gitu. Kenapa? Ya itu tadi gitu. Gitu ya apa namanya? Jadi Ya, karena mungkin institusinya itu kan. iya, jadinya sayanya adalah institusi dan saya sendiri perlu dicurigain gitu. Ya. Apa sih? Apalagi saya bikin klaim kan ya di situ. Tabib Pasongsongan. Pasongsongan itu teman-teman itu nama desa saya, nama kecamatan di saya, Tabib Pasongsongan gitu. Jadi secara tidak langsung saya sebenarnya sudah melakukan klaim. Jadi saya pada yang sama ketika menulis kitab itu ya saya menjalankan menjalankan kekuasaan tertentu gitu ya pada kitab yang saya bikin itu. Salah satunya adalah klaim atas Tabib Pasongsongan. Pasongsongan itu nama daerah. Sebenarnya di Pasongsongan itu banyak orang penjual jamu gitu. Ketika saya mencatat nenek saya, artinya saya pada yang sama tidak mencatat penjual jamu atau pembuat jamu di seluruh Pasongsongan. Itu, nah seperti itu sebenarnya ironi banget kan ya. Gila kan ya. Kalau gini aja aku tanya aja deh, apa plus minusnya atau ya kekurangan kelebihannya performance di ruang virtual yang flat dibandingkan di ruang fisik? Mungkin kalau aku melihatnya, kalau saya ngelihatnya kalau performance secara langsung itu kan kita bisa berada di satu ruang bersama gitu dengan penonton, katakanlah penonton. Terus kita bisa menghirup aroma penonton, kita bisa melihat secara langsung gitu kan, ya menyentuh penonton, melihat ekspresinya ketika menonton, terus betul-betul responsif gitu hubungan kita dengan penonton. Tapi kalau misalnya kita perform di layar, dia ruang yang berbeda, misalnya katakanlah di ruang virtual, sense itu yang nggak ada, Mbak. Menyentuh langsung penonton, menghirup aroma penonton. Penonton udah bisa membayangkan keringat kita seperti apa misalnya. Kayak gitu. Nah, tetapi kelebihannya kita punya treatment kamera tertentu. Angle yang mana yang kita mau fokuskan, yang mana yang ingin kita pertebal, misalnya kakinya gitu kan. Terus kalau misalnya kita mau menangkap lirikan matanya, itu bisa lebih dekat gitu kan. Nah, itu kita nggak bisa lakukan kalau pertemuan perform secara langsung. Tapi kalau nggak ada suara juga bisa juga ya kemungkinan itu ya. Iya, itu yang dikulik sebetulnya di frase kedua tentang bunyi. Terus relasinya dengan media. Karena kan ada tepukan yang ada bunyinya, ada tepukan yang nggak ada bunyinya, Mbak. Oh, nah itu maksudnya gimana itu? Itu karena sudah melewati medium. Oke. Iya, kadang-kadang apa yang kita lihat tuh nggak benar gitu. Kadang-kadang yang kita nggak lihat, oh benar gitu sih. Iya. Ada permainan kayak begitu. Sebenarnya dunia cyber itu kan mewakili apa yang kita pingin kan? Mungkin itu aslinya kita gitu kan. Desire kita, orang jadi lebih berani gitu daripada mungkin ketika di dunia 3 dimensi, dunia fisik, dia nggak berani ngomong apa-apa gitu kan. Tapi kalau sudah di medsos, dia jadi diri yang lain gitu. Ya mungkin itu yang hasrat yang asli orang itu, yang tidak terbungkus oleh tubuh gitu kan.
pikirannya bisa diwakili di dunia digital itu. Tapi di satu sisi dunia digital juga maksudnya asli orang itu apa egonya gitu ya kelihatan gitu. Di sisi yang lain ya ada pencitraan image, dia bisa menjadi orang yang lain gitu. Tapi sebenarnya itu yang dia mau di apa di pikirannya gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan kita bisa melihat orang-orang memperlakukan sosial medianya sebagai kemungkinan di mana dia bisa jadi apapun. Iya. Iya. Jadi memang plus minus sih, Mbak. Pengetahuan, jadi kayak kita buat memahami sesuatu kan kita bikin diagram. Karena kita diagramin, dia jadi apa ya, entah satu pemahaman atau satu pengetahuan. Tapi diagramnya itu sendiri bukan sebenarnya tidak mewakili yang beneran. Tapi dia punya kemudian dia punya realitasnya sendiri yang sebenarnya bersangkutan dengan apa yang ada sekarang, tapi dia punya ininya sendiri lah, apa ya, punya agensinya sendiri lah ketika kita berpraktek membuat gambar, diagramming dan segala macam itu. Jadi kayak image yang aku masukin di Divinograph itu kurang lebih gitu, jadi kayak bentuk diagramming. Dan itu kan karena bentuknya fit ya. Orang kan sekarang perilakunya kan memilih, browsing, memilih dan segala macam. Jadi itu yang diintegrasikan. Terus di balik gambar itu tuh ada teks. Jadi ada teks, sebenarnya teksnya 3 macam. Jadi teks yang bentuknya pertanyaan, sama teks yang bentuknya kayak kayak pernyataan atau deliberasi gitu. Dan itu yang 2 ini itu saya bikin sebenarnya random. Jadi kayak bikin subjek, kata tenses itu apa ya? Keterangannya lah, konteks keterangan waktunya gitu. Jadi kayak misalnya Henry akan makan gitu. Jadi sudah makan gitu kan. Nah ininya yang subjek depannya sama subjek belakangnya itu aku masukin aja berapa ratus random word, terus aku acak dan aku jadiin itu jadi teks di belakangnya. Jadi kayak aspek komponen dari ramalan yang dia memberikan menyerahkan kepastian kepada probabilitas itu ada gitu. Jadi aku bikin itu, sama ada teks-teks yang mungkin bentuknya kayak semi naratif. Itu sebenarnya dari tulisan-tulisan lama aku bikin randomize juga buat tiap gambar. Jadi kalau teman-teman memilih terus membuka, ya itu bukan aku yang nyocok-nyocokin makna. Sebenarnya itu pure random. Jadi karena metode ramal itu kan menyerahkan aspek ketidakpastian itu ke ini ya istilahnya chaos gitu. Jadi kayak kalau bentuk ramalan tuh selalu ada order, chaos, terus kita bikin order lagi dari pemaknaannya gitu. Jadi kayak misalnya kartu gitu kan, kartu itu kan ada order, ada petanannya, terus habis itu kalau dia dikocok, pas dikocok itu kita introduce chaos di dalam ramalan tersebut supaya ada informasi baru, ada kebaruan gitu. Ketika ada chaos itu selalu ada kebaruan gitu. Jadi kayak menarik sih. Mungkin besok bikin karya ya yang agak di mix sama hal-hal yang kayak gitu. Hampir pernah nyoba sih Mbak, tapi dulu tuh sama siapa ya? Mas Eko Nugroho. Sama Eko Nugroho. Kebetulan dulu pas play-in di kesempatan solo exhibition di play and error, aku ngangkatnya kayak hal-hal ya sama sih, kayak hal-hal mistis tentang sebuah tempat kayak gitu. Nah terus kepikiran, Mas
ini gimana sih Mas ketika kita bikin karya kinetik, kita apa ya, kita musuhin sama kinetik yang itu digerakin sesuatu gitu. Tapi Mas Eko nggak berani. Aku tanya temanku, pernah tanya sih gini, mainanku ini bisa digerakin nggak? Bisa Mas, beneran bisa, asal ada beberapa syarat kayak gitu. Terus nyoba satu nih Mbak, ya mungkin ini yang nggak agak sulit dianu sih. Nyoba satu, dia gerak, aku ini beneran nih. Terus aku nggak bawa pulang, aku kasih dia. Ngikut, ntar ngikut. Ya intinya gitu sih. Nanti dia ngikut ke rumah. Jadi dulu ya pernah. Jadi ketika aku udah bosen sama misalnya nanti kamu nyari konsep yang ini nih, misalnya pakai kita buat kajian ini. Kadang-kadang aku suka eksperimen yang di luar itu, Mbak. Aku baru mau nanya soal kayak ada nggak sih nilai-nilai filosofisnya gitu? Ada nggak sih misalnya kayak kan ada tiga video tuh kan judulnya Salaman, terus Cipika-Cipiki, terus yang terakhir tuh Salim. Nah itu kan kita sepakat nggak nih kalau nyebut ini tuh budaya kah atau tradisi kah atau cuman kebiasaan sehari-hari kah? Kayak misalnya kayak waktu aku pengalaman misalnya kayak di Perancis itu kan tegur sapanya tuh kan cipika-cipiki dua pipi gitu kan, kanan dan kiri. Dan aku yang sebagai orang timur gitu, kalala. Iya. Oh ya, oke. Itu agak canggung gitu. Terus kayak jadi sebelum ada pandemi juga kan kita kalau misalkan kemana juga kan punya tradisi atau kebiasaan soal tegur sapa itu kan. Dan itu bikin canggung juga. Terus apa ya, misalnya kalau lo bikin ini juga nggak tegur sapa di online gitu, virtualan gitu. Kan kalau yang 3 video itu kan lebih ke fisik ya, ketika ketemu secara fisik tanda kutip. Nah ada nggak kepikiran bikin lagi karya yang tegur sapa di online gitu? Kayak gini kita nih pertama muncul tuh kan agak-agak mau gimana nih, apakah ada ada tradisi baru gitu kan sekarang kita ngobrol secara online gitu. Kepikiran itu nggak Kak? Nah terus waktu mulai pandemi itu kayak aku lagi kayak tinggal di Makassar, kayak suasana baru, terus jadi kayak kebanyakan merenung kali ya. Kebanyakan merenung, terus di Makassar juga kayak interaksi sosialnya tuh jauh lebih erat gitu. Jadi walaupun kayak aku lahir di Makassar, tapi kan udah lama kayak di Bandung sekolah, terus kerja di Jakarta, terus di Makassar tuh kayak merasa tegur sapanya itu lebih erat dan ada perbedaan dengan tegur sapa yang biasa aku lakukan sebelumnya. Terus jadi kayak gimana ya, ibaratnya pandemi kita kan benar-benar nggak mau sentuhan gitu ya, kayak cipika-cipiki atau salaman atau apa. Tapi kayak di Makassar beberapa kali aku menemukan kayak saking guyupnya gitu, nah itu tuh bagus ya sebenarnya, keguyuban itu dan keakraban itu sebenarnya bagus. Cuma saking guyupnya kadang ada interaksi yang mereka tuh kayak kita nggak apa-apa lah pelukan, kita salim dong apa gitu. Jadi ternyata emang ya tegur sapa itu tergantung ruang-ruangnya ada di mana gitu. Terus begitu ada open application untuk ini dan ada emang kepikiran tegur sapa dan lagi kepikiran tegur sapa karena lagi pindah kota sementara, jadi kayak ini kebetulan pas untuk temanya Jakarta Biennale gitu. Tapi sebenarnya yang pengen aku sampaikan dari gerakan-gerakan yang tidak biasa itu adalah sejak pandemi itu kan semuanya tuh kayak ada label baru gitu. Ada label baru kayak ya karya normal baru, terus menurutku ya kan karya normal baru, kemudian new normal segala macem. Nah kata baru ini kan seakan-akan memberi harapan gitu buat kita di tengah situasi ini, bahwa setelah ini berakhir kita akan ada di situasi baru yang berbeda dengan yang sekarang, dan itu adalah harapan. Padahal sebenarnya
baru itu belum tentu lebih baik. Jadi apakah setuju. ya kan belum tentu lebih baik. Mungkin baru beda dengan yang sekarang, tapi apakah akan lebih baik? Nggak tahu gitu. Karena kalau kita juga menilik dari sejarah dunia, ya manusia itu sebenarnya nggak pernah belajar gitu. Kayak kalau ada situasi baru kita kan mengcater dengan cara baru, tapi ya akan ada tetap akan ada impact di belakangnya yang tetap merusak dalam tanda kutip. Misalnya kayak awal pandemi itu kan dibilang dunia terlahir kembali gitu, ada hewan-hewan tiba-tiba muncul di spot-spot yang tidak biasanya gitu kan, kayak oh dunia sedang mengobati dirinya sendiri. Tapi kemudian sekarang ternyata limbah yang dihasilkan dari alat-alat yang kita pakai sehari-hari untuk mengamankan diri dari virus itu bikin limbah baru, persoalan baru lagi.